Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Sahabat Kristus yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, ya Roh Kudus, terangilah hati kami, bantulah kami membuka hati, sehingga firman yang akan kami dengar, dapat kami hayati dan imani dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 102 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Demikianlah bunyi sabda firman Tuhan. Tetapi Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari sorga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Demikianlah firman Tuhan di saat ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Tuhan Yesus setia memperhatikan orang yang menderita. Sahabat Kristus yang diberkati, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menderu. Tuhan Yesus tetap setia. Lirik lagu ini menggambarkan sebuah pengakuan bahwa di tengah penderitaan, susah dan sengsara, hanya ada satu yang setia, yaitu Tuhan Yesus kita. Lagu ini pun menggambarkan keberadaan pemazmur yang merupakan sebuah doa dari seseorang yang menderita dan sangat tertekan. Menghadapi penderitaan itu, pemazmur mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya secara jujur dan berani. Tidak ada yang ditutupi. Apa yang dialami, apa yang dirasakan, dan apa yang dia butuhkan. Sahabat Kristus, sebuah doa sepatutnya diungkapkan dengan jujur dan berani untuk membuka diri di hadapan Tuhan. Memang Tuhan sangat tahu keberadaan kita, tetapi Dia menghendaki agar kita jujur dan berani membuka diri di hadapannya. Pemazmur dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa Tuhan memandang dari sorga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang yang ditentukan mati dibunuh. Apa yang membuat pemazmur tetap yakin dan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan? Yang pertama yaitu, pemazmur meyakini bahwa Allah itu kekal dan berkuasa penuh, tetapi Ia sangat memperhatikan orang-orang yang lemah dan menderita. Yang kedua, pemazmur meyakini bahwa Allah itu setia dan tidak berubah. Kesetiaan Allah
tidak dapat dibatasi dan dipengaruhi oleh waktu dan keadaan manusia, bahwa manusia dapat berubah menjadi baik atau buruk, tetapi Tuhan tidak berubah. Ia tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, manusia bisa berubah, tidak setia, tetapi Allah dalam Yesus tetap setia dan tetap mengasihi umatnya. Kasih dan setia Tuhan itu kekal dan tidak berubah. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu yang tak pernah berubah. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.